sebuah ibadah, sebuah amal, ibadah, amal, perbuatan yang tidak ikhlas seperti mati, tiada arti, seperti jasad tanpa roh. Ikhlas adalah penentu sebuah ibadah. Karena ikhlas, seorang wanita penzina melihat seekor anjing yang kehausan. Apa yang kehausan? Anjingnya kehausan. Wanita penzina ini merasa ibah, timbul belas kasih di hatinya. Kemudian wanita penzina ini pun tergerak hatinya untuk memberi minum anjing yang kehausan. Dicarinya sumber air, lihat kanan, kiri, belakang, depan, sampai dia menemukan sebuah sumur. Dan sumur itu bukan sumur yang ada gayungnya, yang ada sumur bornya tinggal celek, hidup, ada sanyonya. Ternyata wanita ini mengambil air dengan cara turun ke sumur. Dan dia tidak menggunakan gayung, tidak menggunakan ember, tidak menggunakan jerigen. Dia menggunakan sepatunya. Betul-betul tak ada pohon akar pun jadi. Dia punya sepatu. Dengan sepatunya dia timba airnya, dia naik lagi ke atas sumur, dia suapi anjing. Maka dikatakan dengan itu sebagai asbab Allah ampunkan dosanya, dan Allah masukkan ke surga wanita, seorang penzina. Kenapa wanita ini menjadi wanita yang mendapat rahmat dan ampunan Allah dan dijamin surga untuknya padahal selama hidupnya dia berzina? Karena ikhlas dalam hatinya. Apa bukti dia ikhlas? Yang pertama, wanita yang memberikan anjing minum tersebut sendirian. Tak ada yang menengoknya, tak ada yang melihatnya. Hanya ada Allah yang menyaksikannya. Keinginan memberi minum seekor anjing itu betul-betul tulus dari hatinya. Tulus karena Allah penciptanya. Itu yang pertama. Tak ada manusia melihatnya sehingga dia sok-sok baik, sok-sok empati. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita ini tidak mengharapkan belas kasih dari anjing, tidak mengharapkan balas budi dari anjing, tidak mengharapkan terima kasih dari anjing. Namanya anjing. Tidak mungkin anjing berterima kasih, terima kasih wanita. Tidak mungkin anjing berpikir nanti aku akan membalas kebaikanmu. Wanita itu betul-betul tulus, tidak mengharapkan rasa terima kasih dari seekor anjing, tidak mengharapkan balas budi dari seekor anjing. Yang diharapkan hanyalah ampunan dan karunia Allah. Yang ketiga, dia ikhlas. Dia perjuangkan dengan tenaganya, dengan jiwanya, dengan letihnya, turun ke sumur, naik lagi ke sumur dengan bahaya yang menyertainya. Bisa jadi dia terjatuh, terpeleset, tenggelam di dalam sumur, tak bisa naik. Artinya apa? Ketika kita betul-betul mengerjakan sesuatu dengan ikhlas, maka pekerjaan yang berat pun terasa ringan. Terasa ringan. Sehingga Imam Al-Ghazali berkata ikhlas itu seperti murni. Ada air putih, ada gelas. Seperti inilah ikhlas. Kalaulah gelas dan air ini bercampur gula dan teh, tidak air lagi namanya,
tapi teh manis. Jika air di dalam gelas ini bercampur dengan buah mangga, dengan es, ditambah dengan gula dan susu, juga tidak air lagi namanya, karena sudah tidak murni. Dia akan berubah nama menjadi jus mangga. Ketika air ini dicampur dengan kopi, gula, tidak air lagi namanya, berubah namanya menjadi kopi. Begitulah ikhlas. Perumpamaan ikhlas, murni, tak bercampur sesuatu apapun kecuali hanya satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bercerita di awal, seorang penzina memberi makan seekor anjing karena ikhlas masuk surga. Tapi sebaliknya, ada seorang syuhada, seorang yang berjihad di jalan Allah, ada seseorang yang belajar Quran dan mengajarkannya, seorang yang ustadz, ada juga seorang yang dermawan. Dalam hadis yang sahih dijelaskan, datanglah di akhirat 3 orang ini, syuhada, kemudian seorang ulama, dan kemudian juga seorang ahli sedekah. Ditanya kepada mereka, apa yang kalian lakukan? Orang yang mati di medan perang, yang berjihad di jalan Allah menjawab, ya Allah, dulu ketika aku hidup di dunia, aku berjihad di jalan Allah membela agamamu. Sampai aku wafat di medan perang, aku tak peduli dengan nyawaku, aku tidak peduli dengan darahku, aku tidak peduli dengan anakku, aku tinggalkan anakku, aku tinggalkan istriku hanya untuk membela agamamu di medan peperangan. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta. Kau berangkat berperang di jalan Allah, kau berangkat di medan peperangan bukan karena aku, bukan karena inginkan karuniaku, bukan karena inginkan ampunanku, tapi kau berjihad, berangkat berperang sampai kau bertumpah darah di medan perang supaya kau dibilang pahlawan, supaya kau dipanggil pemberani, supaya kau dipanggil pejuang. Diseret ke jurang api neraka. Kenapa? Karena niatnya bercampur kepada selain Allah. Yang kedua ditanya, seorang penghafal Quran dan yang mengajarkan Al-Quran, para ulama, para mubalik, para ustadz, apa yang kau lakukan? Para ustadz, para penghafal Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran menjawab, ya Allah, kami telah membelajarkan Al-Quran, telah menebarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Kau membaca Al-Quran agar kau dipanggil qari-qari'ah. Kau menyampaikan ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, supaya kau dipanggil ulama, supaya kau dipanggil da'i kondang, supaya kau dipanggil mubalik, supaya kau dipanggil orang-orang alim. Dimasukkan ke neraka. Karena apa? Bercampur niatnya kepada selain Allah, sehingga celakalah ia. Orang ketiga yang dimasukkan ke neraka, tak kurang hartanya bersedekah, banyak harta yang telah dia wakafkan, banyak uang yang telah dia keluarkan, zakat yang dia tunaikan. Apa yang kau lakukan? Tanya Allah. Ya Allah, aku telah keluarkan hartaku di jalan Allah. Aku telah membangun masjid, berinfak ke masjid, mengusap kepala anak yatim, membangun pesantren, menyumbangkan harta kepada orang-orang yang membutuhkan. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kau keluarkan hartamu,
kau berinfak, kau bersedekah, kau berwakaf, kau berzakat, supaya orang memanggilmu sebagai dermawan, supaya orang memanggilmu sebagai hartawan, supaya orang menghormatimu, supaya orang mengakuimu sebagai orang yang paling berjasa. Kazabta, kau dusta, diseret ke jurang api neraka. Berbanding terbalik. Tadi kita cerita siapa pertama? Wanita penzina memberi makan, memberi minum seekor anjing karena ikhlas di hatinya masuk surga. Seorang syuhada, seorang penghafal Al-Quran, seorang ustadz, seorang ahli sodako masuk neraka. Kenapa? Karena tak ikhlas di hatinya. Masalah niat ini masalah yang sangat sentral. Maka di mana-mana saya sangat semangat berdakwah. Tadi cuma ada 2 orang, tapi semangat dari awal sampai terakhir insya Allah sama. Ada orang atau tak ada orang, semangat. Yang penting ya tentu saja ada dong ya kamera. Hadirin Allah muliakan. Artinya apa yang saya inginkan, apa yang saya katakan, betul-betul perbarui niat. Adinda, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Jika engkau hijrah melakukan kebaikan karena Allah dan Rasulnya, maka Allah Rasulnya akan diberikan kepadamu. Tapi sebaliknya, kalau niatmu ke sini supaya nanti jumpa si doi, supaya jumpa sahabat-sahabat, supaya dapat nanti makanan enak, segan sama ketua, daripada tidak ada kegiatan, luruskan lagi. Luruskan. Kita datang ke masjid ini betul-betul mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti yang lain-lain dikasih itu sebuah keberkahan, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah. Dapat jodoh itu kebaikan, keberkahan lain, tapi bukan tujuan. Dapat teman dekat itu keberkahan, bukan tujuan. Dapat makanan itu keberkahan, kebaikan yang bertambah-tambah, bukan tujuan. Teman-teman yang Allah muliakan, maka dari itu ikhlas. Maka Allah berfirman tentang keikhlasan, bahwa kunci sebuah ibadah adalah niat yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Apa kata Allah? Tidaklah aku perintahkan kepada kalian menyembahku, bersujud kepadaku, beramal soleh karenaku, ikhlas hanya untukku, mukhlishina lahuddin, ikhlas, tidak bercampur niat apapun. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita akan coba lihat, teman-teman, amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, syarat itu menjadi ibadah yang Allah terima adalah jika niat ibadah itu betul-betul karena Allah. Maka dari itu dalam setiap solat kita diingatkan, inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelum solat kita juga berniat kepada Allah, usolli fardul maghribi lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Untuk itu beribadah, syarat yang paling utama, rukun yang paling utama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ada beberapa hal memang yang membuat kita ini sangat sulit sekali ikhlas, atau bahkan tidak pernah ikhlas, atau bahkan hal-hal berikut ini yang akan membuat kita tidak akan pernah ikhlas dalam beribadah. Yang pertama, yang akan membuat kita tidak ikhlas karena kita terlalu cinta pada dunia. Karena kita terlalu cinta pada dunia. Dunia itu jamaah yang Allah muliakan,
adalah sesuatu yang akan menjerumuskan kita. Dunia itu adalah panggung sandiwara. Wa mal hayatid dunya illa laibu walahun. Kehidupan di dunia ini tidaklah hanya sebagai panggung sandiwara, permainan. Adinda, dunia ini apa? Seperti permainan. Apa yang paling suka engkau mainkan di handphone hari ini? Mobile Legends yang lagi viral sampai hari ini, ratingnya tidak terlalu turun-turun ya, masih banyak juga yang mainin. Itu permainan Mobile Legends pasti ada game overnya. Betul? Ada game overnya. Tengok, kita dulu hobi main PS1. Main PS1 bosan. Supaya tetap ada yang bermain PS, maka orang-orang pandai teknologi pun menciptakan PS2. Pijit, main, bosan. Keluar lagi PS3, main, bosan. Keluar lagi PS4, main, bosan. Keluar lagi PS5, main, bosan. Artinya apa? Dunia ini memang permainan, melalaikan. Dan kita terlalu cinta pada dunia yang melalaikan ini. Itu yang pertama tentang dunia. Yang kedua, dunia ini fana. Dunia ini hanya sementara. Dunia ini antara dua saja. Kalau bukan dunia yang meninggalkan kita, kita yang meninggalkan dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pasti mati. Kita pasti mati. Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujin musyayyada. Siapapun kita, sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, pasti tak akan bisa menghindari yang namanya mati. Meskipun kita berdindung dalam benteng yang sangat kokoh. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sedetik pun tak bisa diundur, sedetik pun tak bisa dimajukan. Jadwal kita tinggal di dunia ini, dunia sementara. Maka nggak usah kita berlalu cinta pada dunia ini. Dunianya sebentar saja. Kita bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Seperti itulah dunia. Kerja, tua, mati. Sepertinya baru kemarin kita tamat SD. Bahkan kita pun masih kenal apa yang kita lakukan waktu SMP. Bahkan masih sangat segar pengalaman kita waktu SMA. Bahkan kita belum bisa lupakan bagaimana dosen-dosen memperlakukan kita. Hari ini kita sudah tamat kuliah, menikah, punya anak, mati. Dunia hanya sementara. Dunia akan panah. Dulu kita kuat, berotot, tapi akan ada masanya otot ini hilang, tinggallah tulang. Hari ini kulit kita ini mulus, akan ada masanya kulit kita keriput. Hari ini kita sangat kuat untuk goes naik sepeda sampai puluhan kilo. Akan ada masanya engkau keluar dari rumah ke depan pintu saja akan tidak mampu. Hari ini kita masih kuat untuk jogging beberapa puluh kilo. Akan ada masanya kita berangkat dari tempat tidur ke kamar mandi saja tak mampu. Dunia ini fana, teman-teman. Dunia ini sementara, teman-teman. Makanya lagu ungu ya, akankah kita hidup kekal selamanya? Mungkinkah kita mati membawa harta? Ataukah kita apa lagi? Saya tak hafal lagunya. Teman-teman biasa lebih hafal itu. Artinya yang ingin saya sampaikan bahwasanya hidup hanya sementara. Hidup hanya sebentar saja. Maka jangan tertipu. Jangan terlalu cinta pada dunia ini. Hadirin Allah muliakan.
Tapi banyak di antara kita yang sangat cinta pada dunia. Mereka pikir dengan dunia akan menambah umur mereka. Mereka pikir dengan dunia akan menambah usia mereka di dunia. Teman-teman yang Allah muliakan, dunia ini adalah mata'ul gurur, menipu. Nampaknya indah tapi melalaikan. Nampaknya asyik tapi menjerumuskan. Enak dilihat tapi mencelakakan. Itulah dunia. Seperti halnya lihat bagaimana minuman keras, kata orang enak. Ketika kita minum minuman keras, maka pikiran kita akan fresh, akan fly, hilang semua masalah. Kelihatannya saja, tapi yakinlah dunia menipu. Teman-teman yang Allah muliakan, jangan terlalu cinta pada dunia. Dunia itu sementara. Dunia ini sementara. Mari kita jadikan dunia ini sebagai alat untuk menuai akhirat kita. Dunia ini sebagai alat untuk menuju Allah. Silahkan kita punya uang. Silahkan engkau kejar menjadi orang yang punya banyak harta. Silahkan. Tapi dunia ini adalah alat menuju Allah. Jadikan uangmu menuju Allah. Jadikan rumah mewahmu semakin menundukkan engkau kepada Allah. Jadikan jabatanmu semakin engkau menyelamatkan agama Allah. Silahkan. Tapi dunia ini hanya alat, hanya media menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teman-teman, saking cintanya pada dunia, manusia zaman now beribadah pun diniatkan untuk dunia. Teman-teman hati-hati. Banyak orang zaman sekarang beribadah diniatkan untuk dunia. Ini keliru teman-teman. Keliru sekali. Ada hari ini orang-orang berkata, kenapa engkau rajin sholat duha? Mereka menjawab, agar rezekiku lancar, agar bisnisku lancar, agar pekerjaan suamiku lancar, agar usahaku lancar, agar daganganku laris. Betulkah itu tujuan sholat duha? Betulkah sholat duha kita agar rezeki kita lancar, usaha kita lancar, dagangan kita laris? Tidak. Kita sholat duha bukan untuk dunia. Sholat duha dalam hadis Rasulullah, ketika kita sholat duha, maka setiap ruas-ruas tulang kita bernilai sedekah kepada Allah, agar kita mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah. Kalau nanti dagangan kita laris setelahnya, usaha kita lancar setelahnya, itu ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah-tambah, bukan tujuan sholat duha. Ada orang tahajud, niatnya dia tahajud supaya dia lulus PNS. Oh, besok tahajud lah supaya lulus PNS, supaya lulus tes polisi, supaya lancar bisnis. Tahajud dia. Bahkan banyak orang tua tahajud di malam hari. Ketika ditanya, apa tiba-tiba rajin tahajud? Karena anakku besok mau tes ke perguruan tinggi. Dia tahajud, katanya supaya anaknya lulus. Tidak jamaah. Tahajud itu supaya betul-betul maqamam mahmuda. Karena memang fatahajjada bihi nafilatallah. Allah perintahkan kita untuk bangun di sepertiga malam, bersujud di malam hari, supaya Allah angkat derajat kemuliaan kita di akhirat. Di antara derajat itu, Allah ampunkan dosa kita, Allah tempatkan kita di tempat yang mulia.
Bukan agar lulus PNS itu tahajud. Bukan untuk diberikan jodoh yang soleh-soleha itu tahajud. Ada orang berkata, sholat istikharah itu supaya dilancarkan dunianya, supaya dikasih jodoh yang soleh-soleha. Oke, secara eksplisit mungkin itu tujuannya, tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah ketika kita telah memilih pilihan kita dalam sholat istikharah, maka kita akan ridho akan keputusan Allah. Kita yakin pilihan kita atas petunjuk Allah, atas ridha Allah, sehingga suatu saat ketika istri kita tidak soleh, ketika suami kita tidak soleh, kita tetap bersabar atasnya. Bukan karena kita tahajud ataupun istikharah kita tidak dikabulkan. Aku dulu sudah istikharah, tapi kenapa istriku masih nakal? Kenapa suamiku belum soleh? Berarti Allah tidak kabulkan dan tidak pilihkan yang tepat untukku waktu istikharah dulu. Akan terjadi hal seperti itu. Kalau betul istikharah itu untuk niat dunia, tapi tidak. Ketika kita telah pilih melalui sholat istikharah, saat suami kita tidak soleh, kita redha itu sebagai ladang amal ibadah istrinya. Seperti Asia, wanita yang dijamin surga dan rumah yang sangat mewah di surganya. Dia punya suami kurang ajar bernama Fir'aun, seburuk-buruk manusia. Tapi itu dijadikan oleh Siti Asia sebagai ladang sehingga dia menjadi wanita yang paling mulia. Jadi bukan untuk dunia itu sholat istikharah. Ada lagi orang sholat 5 waktu, sholat sunnah, katanya supaya sehat. Dengan sholat peredaran darah akan lancar. Dengan sholat maaf cakap, dengan sholat usahanya lancar. Kenapa susah hidupmu? Pasti kau tinggalkan perintah Allah, pasti kau tinggalkan sholat ya, pasti kau tak taat pada Allah ya. Makanya rizkimu sempit, makanya urusanmu sulit, pasti kau gara-gara tak sholat. Maka sholatlah supaya rizkimu lancar, urusanmu lancar, usahamu lancar, keperluanmu lancar. Sholatlah. Bukan seperti itu ikhlas tuh. Sholat bukan agar usaha lancar. Sholat wajib bukan agar kita sehat. Kita sholat itu karena memang ketaatan kepada Allah. Kalaulah ibadah seseorang menentukan rezeki seseorang, pasti orang-orang kafir tak ada rezekinya. Mereka tak sholat, usahanya lancar. Orang-orang kafir tak sholat, dagangannya sukses. Orang-orang kafir tak sholat, tak tahajud, tak baca Quran, tapi mereka sukses di dunia. Apakah itu yang kita maksud? Tidak. Sholat bukan untuk melancarkan dunia, tapi sholat betul-betul hendak mendapatkan keridhaan Allah lillahi ta'ala, supaya dapat ampunan Allah, supaya dapat cinta Allah, supaya dapat kasih sayang Allah, supaya dapat karunia Allah, supaya dapat rahmat Allah. Itu dia. Kalau nanti kita tujuannya sholat agar usaha lancar, agar kita sukses, tiba-tiba usaha kita sempit, pasti berhenti sholat. Untuk apa sholat? 3 tahun aku sholat tak sukses-sukses. Aku sudah berusia 40 tahun tak pernah tinggal sholat, tetap saja usaha tak sukses, makin banyak kesulitan. Tidak. Rezeki kita tidak ditentukan oleh ibadah kita, tapi memang dengan ibadah itu datang pertolongan Allah, dengan ibadah itu datang karunia Allah, dengan ibadah itu datang rahmat Allah. Mudah urusan kita, lapang urusan kita. Saat kita susah, kenapa jadi mudah? Karena Allah kasih kelapangan di hati kita. Saat kita punya sedikit harta, tapi kita merasa kaya. Sebab apa? Allah kasih qanaah dalam diri kita.
merasa cukup. Itu yang kita perlukan. Ya, jangan beribadah niat dunia, jangan sholat niat dunia. Tapi memang boleh minta dunia, tapi bukan dalam ibadah, melainkan dalam doa. Di mana minta dunia, teman-teman? Di mana minta dunia? Dalam ibadah atau dalam doa? Dalam doa. Bahkan Nabi bersabda, sendalmu yang putus pun minta pada Allah supaya diganti. Jarum yang hilang pun minta pada Allah supaya ketemu. Silahkan minta apa saja dalam doa, bukan dalam ibadah, bukan dalam sholat, bukan dalam puasa, bukan dalam zakat, infak, sedekah. Ada hari ini orang keluarkan uang untuk berinfak, bersedekah, niatnya untuk dunia. Yang dia pikirkan adalah 700 kali lipat. Kalau aku infak sedekah 1000, nanti Allah kasih 700.000. Apakah itu tujuan infak sedekah kita? Tak ikhlas namanya. Hei, tak ikhlas namanya. Supaya 1000 ini jadi 700.000, tidak ikhlas. Kenapa? Karena masih mengharap dunia, bukan mengharap ridha Allah. Takutlah ketika semua amal ibadah kita dibalas di dunia, takut. Sahabat-sahabat paling takut kalau mereka bahagia di dunia. Sahabat-sahabat paling takut kalau mereka senang di dunia, kaya di dunia. Mereka khawatir amal-amal ibadah mereka sudah dibalas, disegerakan di dunia, sehingga mereka tinggal dijebloskan ke dalam neraka. Teman-teman, infak untuk apa? Untuk 700 kali lipat? Untuk 700 kali lipat? Tidak. Infak sedekah kita yang akan menerangi kubur kita. Infak sedekah kita yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Jadi cinta dunia adalah hal yang sering, kerap kali, bahkan selalu membuat orang tidak ikhlas. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita sudah membahas tentang ikhlas. Kita review kembali. Seorang wanita penzina karena ikhlasnya memberi minum anjing masuk surga. Sebaliknya, seorang syuhada yang berjihad di jalan Allah, seorang ulama, seorang penghafal Al-Quran, seorang ahli sedekah, karena dia tidak ikhlas, maka dia diseret ke jurang api neraka. Maka sangat penting kajian ikhlas dalam setiap amal ibadah kita. Karena dengan niat ikhlaslah Allah akan berikan keridhaannya kepada kita. Hidup kita, mati kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup kita, apapun yang kita lakukan di dunia, itu semua untuk Allah. Itulah ikhlas. Kita sudah bahas kenapa manusia itu sulit sekali ikhlas, jarang sekali ikhlas, atau bahkan tidak pernah ikhlas, yaitu karena terlalu cinta pada dunia. Padahal dunia itu amal hayatid dunia illa laibu wa lahwun, adalah permainan senda gurau yang melalaikan kita. Kemudian juga dunia itu fana.
Kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, dunia yang pergi meninggalkan kita. Dunia ini juga menipu. Terlihat indah tapi mencelakakan. Terlihat enak, terasa enak, ternyata membahayakan. Enak dipandang, ternyata mencelakakan. Nampak menghijau, ternyata racun. Dunia menipu. Jadi kita nggak perlu terlalu cinta pada dunia. Dunia bukan tujuan. Namun dunia kita jadikan sebagai media. Dunia kita jadikan sebagai alat untuk mendekat kepada Allah. Ada kamera atau tak ada kamera, tetap dakwah jalan. Bukan karena kamera ustaznya semangat, tapi dengan kamera dakwah semakin berkembang. Di Masjid Raya Senapelan ini ada sekitar 15-20 orang yang mendengarkan. Tapi ketika disorot kamera, dunia kita jadikan media untuk mengembangkan dakwah. Ribuan orang bisa menontonnya, mendengarnya, menyaksikannya. Kita tidak meninggalkan dunia. Kita tidak disuruh mencampakkan dunia. Tapi dengan dunia di tangan kita, menjadi semakin mudah meraih ridhonya Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Semakin mudah mendekat dengan Allah. Tatkala dunia semakin menjauhkan kita dari Allah, maka inilah yang akan mencelakakan kita. Kemudian bahkan karena ada manusia yang sangat cinta pada dunia, sehingga ibadah pun dia niatkan untuk dunia. Kita sudah bahas tadi. Ini yang pertama, terlalu cinta pada dunia. Apalagi yang membuat kita tidak ikhlas dalam beribadah. Yang kedua, karena kita tidak sabar. Kita tidak sabar. Sehingga ketika kita senang, berbeda saat ketika kita susah. Ada orang ketika senang sangat dekat dengan Allah, tapi ketika diuji, walanabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dia tidak sabar, sehingga banyak orang berbeda ketaatannya saat senang maupun susah. Berbeda tunduknya saat senang ataupun susah. Atau sebaliknya, ada orang saat susah saja baru ingat Allah. Ini yang membuat kita tidak ikhlas, tidak sabar dengan ujian Allah. Hadirin Allah muliakan. Untuk itu, mari sama-sama Tuhan yang kita sembah di kala senang, apakah berbeda dengan Tuhan yang kita sembah di kala susah? Ayo teman-teman jawab. Apakah beda Tuhan yang kita sembah di kala senang dengan Tuhan yang kita sembah di kala susah? Sama. Apakah berbeda Tuhan yang kita sembah di saat menang ataupun Tuhan yang kita sembah di saat kalah? Sama. Apakah berbeda Tuhan yang kita sembah di kala kaya ataupun Tuhan yang kita sembah di kala miskin? Sama. Apakah berbeda Tuhan yang kita sembah di kala naik pangkat atau sedang dicopot? Sama. Tapi karena kita tidak sabar menghadapinya, tidak sabar ketika diuji dengan kesulitan, tidak sabar ketika diuji dengan kesenangan, sehingga berbeda kualitas ketaatannya. Artinya Allah muliakan, padahal Allah sudah katakan, alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala dhunubihim.
Tetaplah tunduk, taat, patuh kepadaku dikala engkau berdiri, dikala engkau duduk, dikala engkau berbaring, dikala engkau sukses, dikala engkau susah. Tetap ingat kepada Allah. Tetap sama kualitasnya kepada Allah, sama pengharapannya kepada Allah, tidak berubah. Itulah orang-orang yang ikhlas. Tapi dikala kita tidak sabar dengan ujian, maka keikhlasan akan jauh dari kita. Yang ketiga, kenapa sulit sekali kita ikhlas? Kenapa jarang sekali kita ikhlas? Kenapa tidak pernah kita ikhlas? Yang ketiga, karena kita manusia ini masih suka dipuji dan tak suka dihina. Halo teman-teman, apa yang ketiga? Kita masih senang dipuji dan tak suka dihina, sehingga amal-amal ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, agar orang melihatnya, agar orang memandangnya, sehingga kadang-kadang berbeda ketaatannya saat sendirian atau dikala banyak orang melihatnya. Karena kita masih suka dipuji dan tak suka dihina. Saya dapat sebuah analogi, ya. Ada ustaz bercerita begini, manusia sekarang itu sangat suka dipuji dan tak suka dihina. Lihat, ada seseorang dikasih duit, ustaz kasih duit nih, seorang 10 juta nih, untuk antum 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Senang? Senang. Kemudian ternyata kalian hendak menukarkannya ke kedai, ke bank, atau apapun. Ternyata uang yang ustaz kasih adalah uang palsu. Uang palsu, jemaah. Gimana? Kecewa tak? Merasa terhina tidak? Merasa terhina. Kita akan kecewa. Tapi berbeda halnya saat dipuji. Ada seorang suami, suaminya usia 60 tahun, istrinya usia 70 tahun. Suaminya berkata begini pada istrinya yang sudah berusia 70 tahun, "Adek, semakin tua semakin cantik engkau." Padahal si nenek itu, si tua itu, istrinya itu tahu kalau itu pujian palsu. Tahu kalau itu palsu. Mana mungkin semakin tua semakin cantik. Yang ada semakin tua semakin reot. Dia tahu itu palsu tapi dia senang. Tadi uangnya tahu palsu, pasti kecewa. Artinya apa? Manusia itu senang sekali dipuji dan tak suka dihina. Sehingga kadang-kadang apa yang kita lakukan supaya orang lain tidak menjauhi kita. Kita sholat supaya tidak dikatain orang. Ini bahaya. Inilah penyebab kenapa kita ini suka belum ikhlas, masih sulit ikhlas, masih payah ikhlas, masih jarang ikhlas, atau bahkan tidak pernah ikhlas karena kita masih dalam tipe suka dipuji dan tidak suka dihina. Sehingga banyak orang pengurus masjid tak bergaji, mereka tak bergaji. Pengurus masjid itu banyak risikonya. Sudah tak digaji, banyak pula cemooh-cemooh jemaahnya. Asal bangun dapur baru itu pengurus, itu uang masjid tuh. Asal beli mobil baru pengurus masjid, mungkin nih uang masjid mungkin nih dipinah. Tapi saat dia berhenti untuk menjadi pengurus masjid gara-gara hinaan orang, gara-gara cacian orang, berhenti dia berbuat baik. Artinya apa? Selama ini dia mengurus masjid supaya dipandang sebagai orang baik. Saat dia dihina, saat dia dilecehkan, saat dia difitnah, berhenti berbuat baik. Itulah kita manusia. Orang ikhlas itu
dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Itu orang ikhlas. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Dilihat orang atau tidak dilihat orang, disukai orang atau tidak disukai orang, diprotes orang kalau ataupun tidak diprotes orang, kalau yang kita lakukan itu adalah sebuah ibadah kebaikan yang sudah mutawatir, tetap istiqomah. Itulah ikhlas. Dan ikhlas itu ada 3 tempatnya. Ada di awal, ada di pertengahan, ada di akhir. Hilang keikhlasan. Ada seorang muadzin, masih jomblo. Pertama-tama tidak ada orang, belum ada datang. Tidak ada datang. Karena kan dia yang manggil orang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah sungguh suaranya. Tapi satu demi satu datang, orang datang ke masjid. Dia dengar ketika dia adzan, oh siapa yang adzan itu ya? Bagus suaranya. Di pertengahan bisa rusak itu niat. Bisa rusak keikhlasannya. Semakin ketika lapas asyhadu an la ilaha illallah, sudah tidak ikhlas di lapas itu. Karena apa? Dia mendengar ada orang datang. Atau di akhir, dia sudah selesai adzan. Sudah selesai adzan. Lantas orang berkumpul, siapa tadi yang adzan tuh? Hebat kali suaranya. Timbul ujub. Hilang keikhlasannya. Jadi hati-hati. Hilang keikhlasan di 3 tempat. Pertama, di awal, di tengah, di akhir. Hati-hati. Yang saya sampaikan, hati-hati dengan suka dipuji atau takut dihina. Kenapa kita jarang ikhlas? Karena kita masih suka dipuji. Kalau engkau membantu orang, anak muda, kau tolong orang, kau bantu sahabatmu, kau bantu tetanggamu, kau tolong dia, tapi dia tak berterima kasih. Halo? Kau tolong orang, tapi orang yang kau tolong tak berterima kasih kepadamu. Apakah kita kecewa? Halo? Kecewa? Orang yang kita tolong tak berterima kasih, kecewa? Orang yang ikhlas tidak kecewa. Halo? Dia tak butuh terima kasih dari orang yang dia tolong. Yang dia butuhkan adalah pertolongannya bernilai ibadah dan memberatkan timbangan kebaikannya. Halo? Paham? Itu orang ikhlas. Kita menolong orang, tapi dia tak tahu kalau kita yang menolongnya. Orang-orang tak tahu kalau kita yang telah berjasa. Perlukah kita memberitahukan kalau kita yang menolongnya? Perlukah kita memberitahukan kalau kitalah yang berjasa? Tidak perlu. Yang kita perlukan cuma satu. Jasa-jasa kita bernilai ibadah di hadapan Allah. Kita tolong teman. Waktu dia punya kesulitan, datanglah kita sebagai pahlawan. Kita tolong dia. Roda berputar. Suatu ketika kita pula yang kesulitan. Dia lapang. Kita datang minta tolong kepada orang yang dulu sempit kita tolong. Tapi dia tidak mau menolong kita. Kecewa tak? Apakah ada kecewa? Apa hakmu kecewa? Kita dulu menolong dia bukan niat agar suatu saat kalau aku yang sulit kau pula yang tolong aku, bukan. Sungguh rendah harapan pembalasan kita. Kalau hanya pertolongan manusia yang kita harapkan dengan kebaikan kita, tidak ada apa-apanya dengan pertolongan dari Allah. Tidak usah suka dipuji, tidak usah suka dianggap paling berjasa. Itu bukan tujuan kita. Atau sebaliknya kita dihina, kita dimaki, berhenti pula berbuat baik. Itu juga bukan orang yang ikhlas. Ulangi teman, siapa orang ikhlas tadi? Dipuji, tidak terbang, dihina, tidak tumbang.
Hadirin yang Allah muliakan. Terakhir, kenapa kita sulit ikhlas, jarang ikhlas, atau bahkan tidak pernah ikhlas? Karena yang terakhir, hadirin yang Allah muliakan, kita masih dalam tipe kalau punya keinginan barulah taat pada Allah, barulah berdoa pada Allah, barulah beribadah kepada Allah. Kalau ada keinginan, kalau ada mimpi, kalau ada cita-cita, kalau ada maunya, baru taat pada Allah. Kalau ada maunya kepada Allah, baru taat. Kalau ada hajat hidupnya, baru taat. Ini terkait tentang doa. Doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Teman-teman yang Allah muliakan, ada keinginan atau tak ada keinginan, tetap kita tetap taat pada Allah. Kita tetap mengharap hanya kepada Allah. Jangan waktu ada keinginan saja baru dekat dengan Allah. Ya, jangan waktu ada hajat hidup saja baru menyembah Allah. Itu tidak ikhlas namanya. Untuk itu, adik-adik semuanya, para remaja semuanya yang Allah muliakan, inilah tadi 4 hal yang membuat kita sulit untuk ikhlas atau bahkan tidak ikhlas. Yang pertama, karena terlalu cinta pada dunia. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Kita masih suka atau tidak sabar. Tidak sabar dengan ujian Allah. Sehingga kadang-kadang berbeda. Saat kita susah, ketaatannya saat senang, saat kaya atau saat miskin, karena tidak sabar. Yang ketiga, kita masih suka dipuji dan juga tidak suka dihina, sehingga membuat amal-amal yang kita kerjakan untuk menerima pujian orang, untuk menerima pengakuan orang, untuk mendapatkan penghargaan orang, untuk mendapatkan kemuliaan manusia, atau agar orang tidak menghina sehingga kita menjadi orang yang soleh. Itu juga tidak baik. Terakhir kita sampaikan, kenapa kita jarang ikhlas, tidak pernah ikhlas? Karena kita masih dekat dengan Allah karena ada maunya saja. Ketika tidak ada kemauan, maka dia tidak bersemangat dalam beribadah. Ketika dia punya sebuah hajat, baru semangat ibadahnya. Ketika tak ada keinginan, letoy lagi. Nah, ini membuat kita tidak istiqomah dalam keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf, semoga kita menjadi orang-orang yang ikhlas atas semua ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Ada pertanyaan? Boleh langsung? Yang akhwat ada? Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.